Saya Paulina Sari. I'm Ruben Anggarni. I am Latifah Hidayatullah. For the first material, explaining myself. For the introduction, about the interviewing. For the interview one is Sonia Delvira as a teacher, and the interview two is Femi Irawan as an activist, and the interview three is Jenny Bayakasi as an accountant branch, and the last is Helena as a head office as a partner. I'm the Japanese Sonia Delvira. Sonia Delvira is a civil servant currently work at SMP Nambung Medan as a counseling teacher. Jadi beliau ini mendapatkan informasi rekrutmen melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan juga beberapa informasi melalui teman-teman dekatnya. Lalu for the selection process, itu ada dua tahapan seleksi yang dilaluinya. Yang pertama yaitu seleksi SKD atau Basic Skill Selection. Lalu selanjutnya itu ada SKB Selection. Nah, seharusnya ada 3 seleksi yang dilaluinya, yaitu ada seleksi terakhir yaitu seleksi interview. Namun pada tahun 2018 itu ketika sudah lulus SKB atau seleksi SKB, maka tidak perlu lagi mengikuti seleksi interview tersebut. Nah, yang kemudian itu at the Government Current Workplace, jadi di tempat bekerjanya saat ini ada orientasi periodenya, dan yang mengenalkan sekolah itu yaitu guru-guru yang ada di sana dan beberapa karyawan-karyawan yang juga bekerja di sana. When entering work, the research person conduct direct TKPSDM program such as LATSAR for 3 months, and the system is on off. Jadi untuk pelatihannya itu waktu pertama kali bekerja itu ada proses pelatihan yang namanya itu LATSAR, dan itu sistemnya on off dan dilakukan selama 3 bulan. Jadi kayak pertama di LATSAR, lalu balik lagi ke sekolah bikin laporan, terus balik lagi ke LATSAR untuk bikin untuk ujian. Jadi sistem pelatihannya kayak gitu. Nah, kalau untuk sistem pengembangan karyawannya itu di tempat bekerjanya saat ini ada dilakukan sistem pengembangan karyawan itu selama 2 kali dalam sebulan. Nah, itu kayak pelatihan yang dilakukan di dalam sekolah, dan juga pelatihan yang dilakukan di luar sekolah itu kayak CGP. Selanjutnya yaitu performance appraisal is carried out compulsorily at least once a year. But because now it's a PNM where the teacher is asked to carry out a performance evaluation for 1 semester, but from now has begun to access billing in activities online. Lalu untuk the place where the informant work is currently equipped with health protection. Jadi tempat kerja sini juga menyediakan asuransi kesehatan gitu kayak BPJS, dan itu dipotong dari gaji yang didapatkan selama setiap bulannya. For an employee, there is the name of the retirement period. There is a task pen if you are no longer working, and usually if you want to retire young, the pension will be adjusted. Dan juga pastinya akan ada task pen namanya itu kayak dana pensiun gitu. Kalau mau pensiun muda nanti dana pensiunnya bakal di adjust gitu. So that's all from me. For the next material will be explained by Rita. Terima kasih kepada Dila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang narasumber 2, yaitu Feby Irawan. Feby Irawan adalah seorang karyawan yang bekerja di PT Indonesia Pulp and Paper cabang Terbaru.
Berdasarkan informasi di sumber, Feby Irawan mendapatkan informasi pekerjaan tersebut dari seorang kenalannya yang bekerja di PT tersebut. Saat itu perusahaan sedang membuka lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu proses seleksi. Proses seleksi yang telah dilalui narasumber adalah melakukan wawancara dan tes tertulis. Yang selanjutnya yaitu proses orientasi. Proses orientasi dilaksanakan selama 4 bulan. Pada masa orientasi ini, karyawan melakukan pengenalan pekerjaan terlebih dahulu dan selanjutnya pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai pada perusahaan dapat diperoleh dengan selalu disiplin dan bekerja dengan baik. Pegawai yang memenuhi syarat tersebut dapat bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan. Selanjutnya yaitu penilaian evaluasi pegawai. Penilaian ini dinilai berdasarkan keterampilan pegawai dalam bekerja dan kedisiplinan pegawai. Evaluasi pekerjaan dilakukan oleh sesama karyawan dan atasan departemen. Okay, thank you Latifah. The next material will be explained by Rania. Rania, time is yours. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang narasumber ketiga, yaitu Jemimah Hendri yang bekerja di PT Sinarmas Multifinance sebagai akuntan cabang. Berdasarkan informasi dari narasumber mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dari rekan kerja ataupun teman terdekat narasumber. Bahwasanya PT Sinarmas membuka lowongan pekerjaan untuk posisi akuntan, dan di saat itu narasumber langsung mengirimkan beberapa dokumen persyaratan seperti kurikulum vitae, job application letter, dan juga pas foto. Nah, selanjutnya itu untuk proses tahapan seleksi. Narasumber menjalani 4 tahapan proses seleksi. Saat itu narasumber dikirimkan email dari HRD bahwasanya narasumber lulus untuk ikut tes selanjutnya, yaitu psikotes. Setelah dinyatakan lulus dari psikotes, narasumber mengikuti tes selanjutnya, yaitu interview bersama HRD melalui Google Meet. Selanjutnya narasumber interview kedua, yaitu interview langsung ke kantor cabang bersama supervisor. Dan untuk tes terakhir, narasumber interview yang ketiga bersama kepala cabang Riau. Setelah itu barulah narasumber dinyatakan lulus. Selanjutnya untuk orientasi, narasumber hanya orientasi melalui Google Meet, berkenalan dengan karyawan lain di saat meeting tersebut. Untuk pelatihan pegawai, narasumber hanya dikirimkan link melalui grup untuk orientasi pertama dan di-coaching oleh 2 orang HRD, dijelaskan soal SOP dan job desk melalui Google Meeting. Nah, selanjutnya itu tentang program pengembangan untuk pegawai. Untuk saat ini belum ada program pengembangan pegawai di Sinarmas, dan biasanya yang mendapatkan program pengembangan tersebut hanya pegawai tetap, dan saat ini narasumber masih pegawai kontrak. Untuk penilaian kinerja secara berkala hanya berlaku untuk pejabat, biasanya supervisor, manajer, dan head office. Belum ada penilaian kinerja bagi karyawan kontrak. Selanjutnya itu narasumber mendapatkan BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan dari Sinarmas. Untuk pesangon biasanya tidak ada, hanya berlaku untuk pegawai tetap, dan bagi yang pegawai kontrak tidak ada dapat pesangon. Yang terakhir yaitu tunjangan pensiun. Start untuk mendapat tunjangan pensiun biasanya karyawan yang masa kerjanya kurang lebih selama 4 tahun yang mendapatkan tunjangan pensiun dari PT Sinarmas Multifinance. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you Rania. The next material will be explained by Ririn. Ririn, time is yours. Thanks to moderator. I will explain the interviewee Herlina. Herlina adalah Ketua Panwaslu di Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Beliau mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja tersebut dari informasi yang beredar dari pengumuman yang disampaikan di Mesdit. Proses persyaratan dan proses rekrutmen meliputi yang pertama yaitu seleksi berkas. Pelamar dinilai berdasarkan dokumen yang
SMA, KTP, dan daftar riwayat hidup. Yang kedua yaitu tes tertulis. Calon peserta dievaluasi pengetahuan mereka tentang undang-undang dan prosedur pemilihan. Yang ketiga, wawancara. Finalis menjalani wawancara untuk menilai kesesuaian mereka dari peran tersebut. Yang keempat, pengumuman kelulusan. Nah, selanjutnya yaitu orientasi. Pada proses orientasi di hari pertama dan kedua dilakukannya bimtek dan pembimbingan dari grup berupa pengawasan pemilu, undang-undang, dan prosedur pemilu, serta penyelesaian sengketa. Selanjutnya, tugas dari Ketua Panwaslu yaitu meliputi mengawasi kegiatan pemilu, memantau semua tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara, mengenali dan menangani pelanggan, memastikan hak pilih, dan mendorong transparansi. Selanjutnya itu evaluation atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan dari kabupaten untuk menilai kinerja karyawannya, sehingga nantinya akan menentukan apakah akan dinaikkan jabatannya atau malah diturunkan. Selanjutnya separation and transaction. Di bidang kerja ini tidak adanya uang pensiun dikarenakan posisi ini cuma 1 tahun. Okay, for the conclusion, the recruitment information interviewees receive the recruitment information through various sources such as social media, friends, website, and public announcement in place like Mosque. These highlight the importance of networking and media in job searching. The selection process varies depending on the institution and type of job. Some interviewees went through selection that includes written tests, interviews, and psychological tests. These processes are designed to assess both the basic and specific competencies of the candidates. Yang ketiga yaitu orientation and introduction to the work environment. All interviewees underwent an orientation period to familiarize themselves with their work environment. Proses ini melibatkan pertemuan dengan rekan kerja, melalui awal, dan mengenal tugas dan tanggung jawab. Beberapa orang yang diwawancarai menerima orientasi melalui pertemuan tatap muka, sementara yang lain melalui platform online. Yang keempat yaitu employee training and development. Pelatihan karyawan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Beberapa institusi memberikan pelatihan luas atau bulanan, baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Peluang pengembangan lebih lanjut biasanya diberikan kepada karyawan tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan conclusion poin kelima dan keenam. Poin 5 itu performance evaluation. Performance evaluations are conducted periodically to assess and improve employee performance. Evaluation methods vary, including assessment by direct supervisor, colleagues, or through online system. These evaluations are crucial for determining promotion, bonus, and allowance. The next is health protection and benefits. All interviewers receive health protection, yaitu BPJS or other health insurance. Additionally, benefits such as holiday allowance atau THR, performance bonus, and retirement benefits are provided according to the company or institution's policy. Oke, selanjutnya pesangon dan tunjangan pensiun. Kebijakan mengenai pesangon dan manfaat pensiun berbeda-beda. Pegawai tetap pada umumnya menerima pesangon, tunjangan pensiun, sedangkan pegawai kontrak seringkali tidak. Manfaat pensiun diberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan karyawan. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa proses rekrutmen, orientasi, pelatihan, evaluasi kinerja, serta pemberian tunjangan dan perlindungan kesehatan sangat bergantung pada jenis pekerjaan dan institusi tempat narasumber bekerja. Setiap institusi mempunyai kebijakan yang berbeda-beda untuk memastikan pegawainya dapat berkembang dan bekerja secara maksimal. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian